Halo, 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 halo semuanya. Apa kabar? Bapak percaya bahwa anak-anak semua dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendeva. Terima kasih anak-anak sudah mengunjungi channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Mari anak-anak, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di mata pelajaran tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan di kelas 3. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4. Ayo anak-anak, mari kita belajar dengan penuh semangat. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Nah, ini gambar Dayu, Edo, Siti, dan Beni. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Nah, jadi anak-anak, bunga melati itu diperlukan oleh berbagai macam suku yang ada di Indonesia dalam pesta pernikahan dan juga tarian. Bunga melati itu ukurannya kecil dan berwarna putih serta baunya harum dan menyegarkan. Mari anak-anak kita baca dongeng berikut ini dengan judul Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2 berkata, hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Lalu putri 1, aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Datang bunga sedap malam. Dia berkata, aku tak habis pikir. Mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggrek menjawab iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras. Nah, tentu anak-anak, ini bunga sedap malam dan bunga anggrek ini berkata sama dengan bunga melati. Bunga mawar biru, walaupun engkau harum namun mudah layu. Jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat haruman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan persilakan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang dapat
dan mengisap sari madu mereka. Nah, jadi di sini juga anak-anak kita belajar bahwa kumbang itu membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Jadi jika tidak ada penyerbukan pada tumbuhan, maka bunga tidak bisa berkembang biak lagi. Nah, itu salah satu kumbang ya yang membantu perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan ya anak-anak ya. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku melati. Nah, ini si bunga sedap malam minta maaf. Begitu juga dengan bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami, kata si bunga anggrek. Juga bunga mawar biru berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati. Aku minta maaf ya. Lalu bunga melati menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa prasangka buruk. Ya, itu anak-anaknya, dari dongeng ini kita mengambil sebuah kesimpulan atau pesan ya dari dongeng ini, yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk. Jadi kita harus saling memaafkan dan kita berani meminta maaf ya. Diadaptasi dari www.dongengAnak.net. Jadi ini anak-anak diambil dari www.dongengAnak ya. Nah, itu anak-anak ya. Nah, sekarang tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Karakternya itu anak-anak yaitu kebiasaannya ya, atau perilakunya ya, itu yang disebut dengan karakter. Nah, siapa aja tadi tokoh-tokoh tersebut? Ayo kita lihat. Sekarang tokoh yaitu Putri 1 dan Putri 2 tadi, karakter mereka itu suka memuji. Bunga sedap malam. Bunga sedap malam ini tadi iri hati, suka mengejek, tetapi dia berani mengakui kesalahan dan juga dia berprasangka buruk. Begitu juga dengan bunga anggrek, dia juga iri hati, suka mengejek, berani mengakui kesalahan dan juga dia berprasangka buruk. Itu karakter bunga anggrek. Nah, sekarang bagaimana karakter bunga mawar biru? Sama saja, mereka itu bertiga. Mereka itu iri hati, suka mengejek, tetapi mereka itu berani mengakui kesalahan dan mereka juga berprasangka buruk. Nah, bagaimana dengan bunga si melati? Tidak mau membalas kejahatan. Bunga melati pemaaf dan tidak iri. Nah, dari karakter ini anak-anak ya, karakter yang bisa kita ambil yaitu kita memuji siapapun. Contohnya teman kita mendapat sebuah mungkin juara di kelas, mungkin dia lebih pintar dari kita, dan kita harus memuji. Terus yang kedua, anak-anak kita berani mengakui kesalahan ya. Jangan kita menutup-nutupi kesalahan, itu tidak baik. Dan yang seterusnya yaitu kita tidak boleh membalas kejahatan. Kita harus memaafkan orang lain dan tidak iri hati seperti bunga melati.
hati. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin minta maaf kepada ibu tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Nah, menurut anak-anak bagaimana seharusnya Dayu? Ini dia sudah memecahkan pot bunga, ya. Takut dia dimarahi dengan ibu. Kenapa? Karena pot bunga itu adalah kesayangan ibu. Nah, bagaimana anak-anak menurut kalian? Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apakah yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Nah, ini tadi berkaitan dengan si Dayu, ya. Pasti kita semua pernah melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Tentu kita meminta maaf, ya. Benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Jadi Dayu tadi, anak-anak jangan takut minta maaf dengan ibu, karena pasti ibunya juga akan memaafkan. Dengan meminta maaf kita akan merasa lega. Kalau kita sudah minta maaf itu hati kita lega, ya. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Itu manfaatnya kalau kita sudah meminta maaf. Untuk minta maaf diperlukan keberanian anak-anak. Artinya anak-anak kalau minta maaf jangan takut, ya. Jangan segan, karena untuk kebaikan kita, ya anak-anak, ya. Anak-anak pemberani akan meminta maaf juga telah melakukan kesalahan. Ada kiasan atau pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Nah, kalau kita sudah melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf, ya. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga dapat untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk, ya. Jadi kalau anak-anak, kalau kita di bawah pohon yang rindang kita merasa segar dan sejuk. Karena apa? Karena pohon mengeluarkan yang namanya oksigen untuk kita hirup, ya. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Nah, ini anak-anaknya di sekolah Dayu melakukan gerakan-gerakan, yaitu mereka berolahraga seperti ini. Nah, ini gerakan mereka, anak-anak nanti bisa melakukan di rumah, ya. Badan berdiri tegak, ini nomor 1, badan berdiri tegak, ya. Rentangkan tangan ke samping, itu. Lalu putar tangan ke depan 3 kali dan putar ke belakang 3 kali. Jadi tangan ini diputar, ya, ke belakang. Maaf, ke depan 3 kali dulu, baru ke belakang 3 kali. Itu gerakannya anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa melakukannya sendiri di rumahnya, atau juga mungkin di sekolah bersama guru olahraganya. Nah, ini gerakan keempat, badan berdiri tegak. Seperti tadi gerakan pertama di awal, baru rentangkan kedua tangan ke atas. Nah, seperti ini. Liurkan badan ke samping kiri dan kanan dan ke samping kiri. Jadi itu gerakan-gerakan anak-anak yang bisa anak-anak lakukan untuk berolahraga di rumah maupun nanti di sekolah. Nah, ini gerakan ketujuh anak-anak, yaitu liurkan badan ke atas, liurkan badan kiri ke atas, liurkan badan ke atas atau melentingkan badan. Nah, seperti ini, ya. Ini gambar 7, ya, ke kiri, ini tangan kirinya, ya, di bawah. Begitu gantian, ini tangan kanan di bawah, baru dia meliukkan badan.
ya, baru ini tangannya ya, melentingkan namanya badan ya. Anak-anak bisa belajar nanti bersama ibu guru atau bapak guru olahraganya di sekolah. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada mata pelajaran tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan kelas 3, subtema 1, manfaat bagi tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 4 ya. Segala kekurangan kelemahan Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya jika anak-anak melihatnya bermanfaat bagi anak-anak, alangkah bagusnya kalau anak juga membagi ke teman-teman yang lain dengan cara share ke teman lain, bagi ke tempat lain, dan semoga bermanfaat. Nah, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.